Gitu. Allah itu nggak tahu Taurat, Bang. Allah itu sama sekali nggak tahu Taurat. Saya bisa pastikan itu. Karena Tuhan Yesus bilang, Taurat itu kutuliskan di dalam loh hati manusia sejak dari Adam diciptakan. Makanya setiap abang, saya bisa buktikan, Anda adalah desain Tuhan Yesus. Anda adalah yang menciptakan Anda adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kau masih berhati nurani. Saya udah bilang, kalaupun seluruh umat Islam meyakini ajaran ini menyatakan ajaran kebencian untuk hukum tebas bunuh bla bla segala macam diperbolehkan dan bebas, Arab Saudi yang sampai sekarang menerapkan hukum syariat Enggak, Arab Saudi itu nggak menerapkan sepenuhnya. Makanya tadi saya bilang kalau sepenuhnya menerapkan, Mbak boleh begini. Ya udah bawa data, bawa data lah, bawa data. Makanya bawa gini, data. makanya saya bilang Mbak, saya kan tadi saya bilang saya nggak mau berdebat panjang, saya cuma pengen bertanya tadinya awalnya. Maksud saya gini loh Bang, jawaban kamu nggak sesuai dengan ajaranmu. Ya nggak apa-apa. Karena memang di Quran nggak apa-apa. Tapi saya hargai kenapa abang seperti itu, berhati nurani ya. Memang abang itu beda, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena memang yang mendesain Anda itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu naruh Taurat di dalam hati. Makanya kau itu tidak suka yang namanya pembunuhan, perampokan, segala macam. Ini Mbak. Bentar, ini saya selesaikan ya. Makanya tadi saya jelaskan. Tetapi tau nggak? Mbak jelaskan. Allah. Gini Bang, gitu. Allah itu nggak tahu Taurat Bang. Allah itu sama sekali nggak tahu Taurat. Saya bisa pastikan itu. Karena Tuhan Yesus bilang, Taurat itu kutuliskan di dalam loh hati manusia sejak dari Adam diciptakan. Makanya setiap abang, saya bisa buktikan, Anda adalah desain Tuhan Yesus. Anda adalah yang menciptakan Anda adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kau masih berhati nurani. Karena Tuhan Yesus naruh 10 perintah Tuhan itu di sini. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri. Ketika kau mencuri, ada rasa was-was. Hati nuranimu itu mendebat dirimu sendiri. Ada rasa ketakutan. Waktu kau membunuh, pasti akan ketakutan. Waktu kau membenci atau waktu kau berzina pun ada rasa takut di situ. Kenapa? Karena kamu itu memang didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menolak itu semua yang bertentangan dengan hati nurani. Tetapi apa perintah Allah di Al-Furqan 68? Disuruh mempersekutukan Allah, disuruh berzina, disuruh membunuh. Kalau tidak, niscaya kau dapat dosa. Dan di ayat berikutnya 69, 2 kali lipat ditambahkan lagi. Setelah itu baru kau bertobat, barulah Allah mengampunimu. Disuruh dulu kau berbuat dosa, biar ada kerjaannya mengampuni. Aneh nggak? Aneh. Iya, Mbak. Nih, baca aja ya. Saya nggak mau bohong ya. Saya nggak mau bohong ya. Makanya saya bilang, Bang Gali menjawab, tetapi mendustakan ini. Kalau saya tidak akan mendustakan ini. Ini yang tertulis di sini. Kalau nggak percaya, baca aja. Gini Mbak, saya menanggapinya sedikit nanti habis dari saya tanggapi, saya boleh lanjut bertanya, boleh ya Mbak ya? Biar diskusinya nggak panjang gitu ya Mbak ya? Memang diskusi ini harus panjang Bang. Maksudnya saya masih ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyain gitu loh Mbak. Iya. Gitu. Ya, jadi saya menanggapin tadi dari penjelasan Mbak, kalau saat ini saya masih meyakini bahwa ajaran yang saya anut ini masih benar, karena itu hak privasi saya, hak pribadi kamu saya. Kamu tidak belajar ajaranmu, masalahnya. Ya nggak apa-apa, penjelasan Mbak itu berarti kita punya hak masing-masing. Saya pun nggak mengusik ajaran yang Mbak ini kan. Oh, saya nggak ngusik ajaranmu, memang saya lagi mengatakan ajaranmu. Saya bahkan ngasih tahu kau ajaranmu seperti tadi kan apa. Mbak tadi saya nggak perlu ngusik ini. Mengejas saya kurang belajar dan apa segala macam. Loh, sekarang kau pernah baca nggak itu Al-Furqan 68, 67, 69? Gini Mbak, gini. Kalau saya mau belajar, kan gini Mbak, kalau saya mau belajar tentang agama Islam, saya nanyanya ini nggak harusnya ke Mbak, karena gini loh, saya menganalogikan gini. Saya pengen tahu ilmu tentang, saya mau nanya obat, saya nggak mungkin nanya ke Mbak, saya tanya ke dokter. Saya kalau mau nanya tentang Islam, saya tanya ke Ustadz. Kalau saya tanya ke Mbak, ya saya salah server. Iya. Gitu saya analogi. Sekarang gini Bang, kamu pernah lihat ada dokter yang malpraktek? Banyak.
banyak. Jadi gini Bang, makanya saya bilang kenapa kita harus berakal. Kamu pun kalau mau belajar Bang, lihat juga pengajarmu. Ketika dia mengatakan sabar. Ketika dia mengatakan A B C D, bentar. Ketika sabar. Ketika Anda memang belajar dengan Ustadz Anda, sekali-kali tanyakan, di mana dalilnya yang kau katakan ini Ustadz? Ajaran yang mana ini Ustadz? Kau cross check. Ya, pasti. Murid itu harus seperti itu, bukan nampung kayak ember. Nggak boleh, karena apa? Kita berakal. Tetapi di dalam iman Islam itu diperintahkan untuk tunduk, bukan berakal. Lanjut ya Mbak, saya nanya ya Mbak ya. Oke, lanjut tanya. Saya lanjut bertanya. Tadi kan dari penjelasan Mbak Agatha menjelaskan bahwa setiap umat yang berdosa dia akan mendapat punishment ya Mbak ya. Punishmentnya boleh digambarkan secara detail nggak Mbak? Apa yang diganjarkan Tuhan kalau misalkan manusia itu tidak mengikuti ajaran? Tadi saya sudah katakan kan, dia akan datang dalam nyala api. Itu detailnya itu, karena dosa itu adalah penyakit. Karena itu Allah itu adalah terang. Nyala api. Iya. Gini ya Bang, kamu kira punishment Tuhan itu kayak yang biasa-biasa kau dengar di dakwah-dakwah, dicambuk, ditusuk lidah, itu terlalu konvensional bagi Tuhan. Iya, makanya gini Mbak. Ini saya jawab. Tadi kan saya sudah bilang kan, setiap orang, Yesus itu datang dalam nyala api, semuanya itu akan dalam nyala api. Ini di dalam 1 Korintus. Ini detailnya. Makanya saya dari tadi bawa dalil. Kamu nggak nyimak. Gimana sih kamu? Nih. Sayang sekali kalau nggak nyimak dari tadi. Sabar ya. 1 Korintus. Satu Korintus berapa ya teman-teman ya? 10 apa 11 apa? Ayat 3, saya ingatnya ayat 3. Sabar. Tiap orang akan dinyatakan dalam api. Bentar ya. Bentar. Sabar. Ayat 13 ya. Nih, detailnya nih ya. Nih. Ya. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan, ini penghakiman itu. Hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Gitu. Jadi jika ada orang yang membangunnya di atas emas, imannya seperti emas, dia akan terbakar seperti itu. Makanya kalau kamu nanya kan, gimana Kak punishment-nya, gimana penghakimannya? Allah itu bukan Allah yang konvensional. Makanya dikatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Allah itu seperti itu nanti menghakimi orang. Pekerjaan orang itu akan tampak dalam nyala api itu. Jadi kalau hidup kau seperti kayu jerami, ya kau akan terbakar. Gimana rasanya terbakar? Tersiksa, karena dosa itu adalah penyakit. Kalau saya bisa analogikan, tahu pernah lihat orang albino? Apa yang dia rasakan ketika dia terkena cahaya matahari? Bisa nggak dia bertahan lama? Dia menderita. Seperti itulah nanti penghakiman itu. Menderita selama-lamanya ya, sampai mengkertak giginya itu. Saking merasa panasnya dan takutnya terhadap cahaya Allah itu. Karena Allah adalah terang. Kayak gitu. Allah adalah api yang menghanguskan. Itulah penghakiman Tuhan kami, detailnya itu seperti itu. Jadi setiap apa yang kau lakukan,
kamu akan mendapatkan itu. Itu yang dibayarkan kepadamu. Makanya setiap orang itu akan diuji dengan api. Jadi bukan ala kami itu konvensional, manggilin malaikat, cambuin, kayak kerja konvensional gak jelas. Bukan itu, penghakiman Tuhan kami itu seperti itu. Sekeren itu. Jadi siapa yang tidak tahan memandangnya, cahayanya, tidak tahan uji di dalam apinya yang menyala-nyala, ya dia akan menderita siang dan malam, terbakar. Itu penderitaan itu. Tapi yang dibakar itu bukan roh doang ya. Karena Yesus itu datang di hari kebangkitan. Semua orang akan dibangkitkan. Yang percaya dibangkitkan terlebih dahulu, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Orang yang tidak percaya pun akan dibangkitkan. Namun ya itu tadi, dibakar dalam nyala api Tuhan itu. Dialah api yang menyala-nyala itu. Seperti itu, dibangkitkan juga ini. Orang yang tidak percaya kepada Kristus, kenapa? Karena jangan dikira ya, dikira nanti di neraka sana tidur rebahan, enak banget gitu. Menderita siang dan malam. Kayak gitu. Dia dibangkitkan dengan tubuh dan rohnya. Dia akan meraung-raung sepanjang selama-lamanya. Itulah kematian kekal itu. Di dalam dunia orang mati. Neraka itu seperti itu. Keadaan di mana mereka tidak memiliki hidup karena Allah itu adalah hidup. Itu. Di sini dikatakan kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah, makanya dia bisa memberitahunya. Nggak seperti yang dipikirkan orang ya. Dulu waktu saya Islam dulu tuh gitu dipikirkan. Nanti kalau bohong ditusuk pakai besi panas lidahnya, nyuri, dicambuk, apa-apaan itu. Ternyata saya ditipu dulu. Nggak seperti itu. Seperti itu kira-kira penghakimannya. Berarti ini saya coba ngerangkum, saya coba telaah dari yang dijelaskan sama Mbak Agatha. Berarti nanti bahwa umat Kristen itu meyakini akan ada hari penghakiman, lalu akan ada hari kebangkitan ya Mbak. Berarti benar akan semua dibangkitkan, semua manusia yang hidup dibangkitkan lalu dihakimi. Oh, nah ini berarti, dalilnya ya, sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Oh berarti pada saat manusia yang sudah meninggal, dia belum dihakimi dulu. Belum. Berarti Dia menerima penghakiman sebagian itu yang dilakukan oleh setan-setan tadi. Kan Tuhannya berkuasa. Kalau kamu menyembah setan, ya setan itu akan mendera kamu. Kamu akan dibawa, diseret kau ke tempatnya setan itu. Sebab apa? Iblis dalam malaikat Tuhan yang memberontak itu di dunia orang mati. Mereka menguasai dunia orang mati. Makanya setiap ada orang yang mati itu ditarik sama mereka. Makanya nggak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena mereka itu berkuasa atas dunia orang mati. Ini tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 11 sampai 16. Mereka itu dikasih kuasa untuk di dunia orang mati. Nah, mereka itu nyari temen untuk nggeret kalian itu ke neraka. Nanti hari penghakiman itu semualah kalian seluruhnya di situ terbakar dalam nyala api. Itu semua akan dibinasakan. Semua dosa itu, sumber akar-akarnya dosa iblis itu, setan itu dibakar bersama orang-orang yang mengikutinya. Makanya jangan ngikutin setan, jangan ngikutin iblis, ilah-ilah lain, ya kalian akan di neraka semuanya berakhir, dibangkitkan dan untuk dihakimi. Jadi jangan dikira rohmu doang, orang tanganmu yang mencuri kok rohmu yang dihukum. Semua pas kayak gini dibangkitkan lagi untuk binasa. Lalu di mana? Berarti ada dua tempat nih. Iya dong. Itulah neraka itu keadaan mereka itu tersisa siang dan malam oleh apinya Tuhan. Surga itu keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah melalui pengantara kita Yesus Kristus. Kami akan hidup damai, ya. Hidup damai, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Surga itu seperti itu. Tidak ada kawin mengawin. Mohon maaf ya, surga yang diiming-imingkan setan itu pasti yang indah-indah kayak di tempat prostitusi. Tapi Tuhan saya tidak menjanjikan itu. Tetapi hidup yang damai, hidup yang penuh dengan sukacita bersama orang-orang yang percaya kepada Kristus dan kita saling mengenal. Itu. Jadi untuk orang-orang yang mengikuti setan, ya kalian akan ke neraka karena dunia orang mati itu adalah tempatnya iblis. Dan kalau kalian mengikuti iblis, kalian nurut sama mereka, itulah Tuhan kalian. Seperti itu. Lalu gimana ini? Di mana, Mbak? Aku tambah pusing nih karena Islam juga ada
ada iblisnya juga disebut. Loh, Di sini sekarang gini. Kenapa saya lebih percaya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang dia ceritakan? Karena dia sudah membuktikannya. Dia sudah ke dunia orang mati. Dia sudah dari sorga dan kembali ke sorga. Tetapi apa yang bisa saya percaya dari iman, maaf ya, yang di luar dari Kristen, saya nggak mau mengatakan Anda ya, apa yang bisa mereka tawarkan, itu semua omong kosong. Kenapa? Belum ada yang dari sorga, belum ada yang dari dunia orang mati memberikan kabar itu, yang menyaksikannya sendiri gitu loh. Jadi apa yang mau dipercaya? Makanya tadi saya bilang, jangan beriman di sini itu ada keselamatan, ada sorga yang wow, tapi nggak kelihatan. Tadi kayak Pak Rusli keren tuh, Pak di sini ada 1 miliar, nggak percaya aku kalau belum tengok. Kayak gitulah harusnya kita. Kalau saya percaya kepada apa yang dikatakan Yesus, karena dia dari dunia orang mati, karena dia dari sorga dan telah turun dari sorga dan naik lagi ke sorga. Saya lebih percaya apa yang dia lakukan, dan dia pun hidup dalam kekudusan. Dia tidak pernah berdosa dalam kemanusiaannya, tidak ada tipu di dalam lidahnya. Makanya dia tidak bisa didebat sama iblis. Tadi kan, sebentar Bang, tadi kan Bang Rusli bilang kan, kenapa Yesus tidak mengubah batu menjadi roti? Karena Yesus tidak mengikuti iblis. Dan kita manusia harus mencontoh seperti Yesus. Makanya dikatakan jadilah seperti Kristus. Makanya kami Kristen, pengikut Kristus. Kami harus menyangkal setan, kami harus menyangkal iblis. Kalau kami ngikutin iblis, dituntutlah kami sama iblis itu, dibawalah kami ke berandanya neraka alias Tartarus. Iya. Itu. Ini aku mau tanya lagi nih Mbak. Mangga, silakan. Ini kan waktu Yesusnya disalibkan, ada yang ludahin, ada yang injak-injak, ada yang nggak membalas. Terus Coba kalau kau balas, itu kan percobaan iblis tuh. Coba kau balas, jadilah kau sama seperti iblis itu. Kan menginjak-injak, ngeludah itu kan perbuatan iblis kan. Selesaikan dulu pertanyaannya, sabar kali. Kan Nggak, kalau iblis itu nanya sampai selesai dulu. Sabar. Kan kalau iblis itu kan selalu dia kan pengennya membuat orang lain jatuh, menyiksa, menyengsara, ngeludahin, itu kan perbuatan iblis. Menikam, memfitnah, berbohong, itu kan perbuatan iblis. Kalau kita ngikutin membalas sama seperti mereka, kita sama seperti dunia, sama seperti iblis, maka kita jadi pengikutnya iblis. Makanya Yesus itu ketika dia menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu, ketika dia ditampar, dia tidak akan membalas. Kenapa? Karena menampar itu pekerjaan iblis. Nah itu, makanya orang Kristen tuh gak dibolehin membalas. Makanya harus kita salibkan tangan kita, jangan balik menampar. Itu maknanya. Makna dari salib itu seperti itu. Salibkanlah tanganmu, salibkan kedaginganmu, salibkan kakimu. Jangan kau pergi menginjak orang, karena itu adalah perbuatan iblis. Itu. Ya Rusli, lanjutin tadi yang pertanyaannya, aku orang tadi mungkin belum selesai. Tapi sudah jelas ya yang tadi separuhnya. Aku lanjut aja. Yang itu waktu Yesus mau disalibkan itu ditombak, ada yang ludahin, ada yang nginjak. Tapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, kan? Ampunilah dosa mereka. Bang Rusli ini udah nonton filmnya kan? Iya, itu dia. Iya. Tuh, mengampuni. Mbak, biar dijelasin dulu Mbak. Ya nggak apa-apa, orang saya udah biasa berdiskusi sama Anda kok yang kepanasan, kok turun aja. Enggak, aku pengen denger ini penjelasannya, saya kurang paham pertanyaannya dia. Gimana Rusli? Lanjut Rusli. Saya juga kurang paham tentang agama, cuma nanya-nanya aja ini. Iya, makanya ketika kita percaya sama Kristus, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Makanya Yesus itu kan, kenapa dia mengatakan Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita orang Kristen pun disuruh apa? Mengampuni. Ini makanya menjadi pengikut Kristus itu seberat ini. Makanya saya katakan, yang paling logis iman itu ya imannya orang Kristen. Coba kalau kita lihat ya Bang ya, mohon maaf ya, kalau kita lihat ini tidak ada logika di sini. Banyak orang yang bilang ini, kalau gue bukan Islam. Enggak, Bang Rusli ini Islam. Enggak apa-apa, dia lagi belajar. Nama gue nih, ini Rusliman ini. Iya, gitu Bang. Jadi aku suka ketika Bang Rusli ini mau cari tahu tentang iman Kristen, saya akan berjam-jam meluangkan waktu saya kepada Abang. Serius. Ini Bang Rusli ini udah sekitar 1 jam di sini.
jangankan umat Kristen juga, saya umat Islam juga saya masih pelajari, jadi Iya, saya nggak apa-apa. Memang harus, Bang. Jadi ini abang masih nanti ikut membedakan masing-masing. apa ajaran Kristen yang sudah saya sampaikan, nanti abang compare dengan ajarannya Islam seperti apa, mana yang lebih benar Udah masuk gitu. saya. Gimana? Hanya sama Pak Bobong juga udah masuk, Ustadz juga udah masuk, kan saya cuma mau mendengar sambil menanya gitu. Iya, bagus itu, Bang. Karena Kalau ini ya, dulu, Bang ya. Makanya kenapa orang Kristen, Bang? Makanya kenapa orang Kristen itu buka room kayak gini, apologetika gini. Kami itu memberitakan firman Tuhan. Kami memberitakan kebenaran itu. Makanya perintah Yesus apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah mereka, gitu loh, Bang. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang benar itu. Karena inilah keselamatan itu di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, Bang. Makanya saya katakan, kenapa orang Kristen semenggebu-gebu ini menyatakan keselamatan? Karena kami diperintahkan untuk mengasihi setiap musuh kami. Bagaimana cara kami mengasihinya? Dengan memberitakan kebenaran ini. Kami gak mau kalian itu ditarik oleh setan untuk menyembah ilah-ilah palsu. Karena ilah itu semuanya palsu, memberikan janji-janji yang udah saya bilang tadi di sini. Tetapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan tahu nggak, Bang, ajarannya pun itu rata-rata menyesatkan. Yang ngajarin untuk maaf ya, sorganya seperti itu. Ini kan tidak pernah ditawarkan oleh Allah yang sejati. Kenapa? Allah itu suci, Allah itu kudus. Masa sesuatu yang kudus nengok yang kayak gitu? Bener nggak, Bang? Iya. Nggak logis kan? Makanya saya bilang, kalau di dalam iman Kristen seperti itu, Bang. Hidup damai, penuh dengan sukacita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Sepanjang hari ini kita hidup dalam damai, dalam sukacita. Luar biasa nggak? Daripada maaf ya, Bang ya, bercocok tanam. Itu yang saya lihat ya, ustadz-ustadz itu ya, Bang ya. Makanya saya bilang, miris sekali ini. Sorga kok demikian gitu. Tidak mencerminkan Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang kasih, gitu loh, Bang. Gimana menurut Abang? Saya tahu Abang ini orang baik, makanya renungkanlah gitu. Abang juga nanti belajar iman Islam seperti apa. Dan tadi itu saran saya, Bang, kalau misalnya gurumu mengatakan ini, di mana dalilnya, Bu? Kau pun harus mencari tahu. Nggak boleh asal sembarangan. Percaya aja gitu. Seperti itu, Bang. Harus tahu jalan ceritanya dulu dari awal gimana. Iya dong. Harus Abang harus cari tahu kalau memang dia adalah Allah yang benar. Dia akan mengajarkan kalian yang benar. Bukan mengajarkan kalian untuk berbuat dosa. Itu. Yang aku tahu cuma Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan Maha Pencipta. Ya terus kalau memang Allah adil, mungkin malam ini dia bisa nggak mimpikan aku sebagai Allah yang benar, jalan yang benar. Bisa lah, Bang. Makanya Abang nanti berdoa, tunjukkanlah kepadaku Allah yang benar. Harus seperti apakah yang aku percaya gitu. Dan di balik itu Abang juga harus belajar. Kalau Abang mau membuka hati gitu ya, nanti Abang berdoa ya, terserah mau cara Abang kayak gimana. Tuhan yang benar yang menciptakan aku, tolong tunjukkan aku jalan. Siapakah Allah yang benar yang harus kuikuti? Berilah aku petunjuk. Berdoa, Bang. Kalau Abang mau buka hati, Bang, Tuhan itu ada. Masalahnya kadang kita kan ngomong sok mau gini gitu, istilahnya kayak mau menguji Tuhan. Aku berdoa, paling dia ntar datang, paling dia enggak datang gitu. Jangan gitu. Tetapi dengan kerendahan hati, Tuhan yang benar yang menciptakan aku datang, beritahu aku, apakah engkau adalah Allah yang benar itu. Nah, sembari Abang berdoa seperti itu, Abang juga belajar. Abang pelajari agama Islam. Saran saya, Abang baca Quran Abang. Seperti apa ini? Nggak tahu Ini saya, Mbak. enggak, kan ada yang terjemahannya. Baca aja, Bang. Kita ini semua punya akal pikiran. Baca. Saran saya, semakin kalian pelajari dan kalian mengerti ini Quran, kalian akan melihat tidak ada kebenaran di situ. Bandingkanlah dengan ini. Makanya saran saya, Abang belilah ini 2 buku ini. Abang bandingkan ajarannya. Kalian akan cari tahu. Tetapi mempelajarinya bukan dengan
hati yang tidak netral. Minimal hati Anda harus netral dulu. Kenapa? Jangan berpihak dulu kepada salah satu, tetapi netralkan diri Anda, cari tahu dengan hati nurani dan akal Anda, manakah yang benar. Itu saran saya, Bang Rusli. Dan jangan lupa berdoa dan belajar. Itulah perintah Tuhan Yesus. Orait labora, berdoa dan belajar. Gitu Bang, pasti kau akan temukan Tuhan yang sejati. Dan kalau abang memang masih mau cari tahu, saya siap di sini tiap hari live. Apa yang mau abang gali dari Tuhan saya akan senang hati memberitakannya. Iya. Saya lewat-lewat aja, kalau ada yang tidak terlalu kacau, saya masuk. Kalau kacau benar ya, menghujat, saya nggak masuk. Karena rata-rata kalau orang Kristen menganu Tuhannya, orang Islam itu selalu tidak menganggap benar. Terus kalau orang Kristen juga masuknya, orang Islam katakan Tuhannya benar, orang Kristen juga nggak mau percaya kalau benar. Jadi saya pusing juga. Iya. Yang mana Saya minta maaf Bang. Saya minta maaf Bang. Kadang saya memang terbawa ya. Ingin rasa hati emang mendebat iman kalian. Saya memang berdosa. Saya akui itu. Saya kadang terbawa ya. Karena apa? Kenapa? Karena memang saya udah mempelajarinya dan benar-benar ya Bang ya. Kenapa sekacau ini kalian tidak melihatnya gitu? Saya mohon maaf Bang. Saya benar-benar. Kadang saya memang ini. Saya memang benar-benar ngasih tahu apa yang di dalam Quran ini. Tetapi kalau abang menganggapnya menghujat, mohon maafkan saya. Tetapi Bang, apa yang saya katakan, apa yang saya nyatakan, itu benar-benar diajarkan seperti itu di sini. Makanya kalian itu harus tahu ajaran saya itu seperti apa. Dari hati saya saja ya. Kalau seumpama ada yang biasa kan orang mengajak, ayo sholat. Tapi saya selalu bilang, sholat aja dulu. Buat apa saya sholat pas keluar masjid ceritain orang, kan dosa juga. Betul. Jadi mungkin dari hati saya saja yang belum siap atau bagaimana. Makanya saya bilang Bang, saya nggak mau bicarakan oknum, tapi saya mau bicarakan ajaran. Karena ajaran ini nggak punya perasaan. Tetapi orang-orang yang menerima ajaran ini kan memiliki perasaan. Jadi yang saya debat itu Bang, itu bukan orangnya, tetapi ajarannya. Karena ajarannya nggak punya jiwa. Ajarannya nggak bisa sakit hati. Harusnya pun kalian umat Islam itu tidak perlu sakit hati. Kenapa? Karena yang saya debat bukan kalian, yang saya debat ajarannya. Itu makanya saya bilang saya nggak mau bawa oknum. Siapapun orang, baik komal Kristen, komal Islam, saya nggak mau. Udah saya bilang saya nggak ngurusin itu. Tapi saya mau debat ajarannya. Ajaran ini banyak menyesatkan orang. Dan saya, karena saya mengasihi kalian, saya mau kalian tahu kebenarannya. Jadi ketika saya menyatakan kebenaran, apakah saya menjadi musuh kalian? Saya tidak menganggap kalian musuh kalian. Karena kalian adalah manusia yang patut dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk kami kasihi. Itu Bang. Makanya saya bilang, saya akan berlaku selayaknya saya manusia seperti yang diajarkan Yesus. Saya harus minta maaf ketika saya salah.